Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa hiya a'dhamu ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu lagi dengan saya di channel saya di Darmawan Official. Bagi para pemirsa yang telah menyaksikan video-video sebelumnya, jangan lupa untuk like, ya, comment, share, dan subscribe. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sumber-sumber dalam hukum Islam. Sumber-sumber hukum dalam Islam itu ada 3. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis, dan yang ketiga adalah ijtihad. Mengenai sumber hukum Islam, ya, kita ambil dari Al-Quran, ya, yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ya, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasul dan juga ulil amri minkum. Ulil amri bisa diartikan sebagai pemimpin yang adil atau juga para ulama, ya, yang memberikan ijtihad. Nah, hal yang pertama adalah ati Allah, taat kepada Allah. Artinya, ya, kita patuh kepada Allah, kepada kalam Allah, yaitu Al-Quran. Al-Quran secara bahasa adalah bacaan, ya, sebagaimana di dalam surat, ya, Qiyamah ayat 17 sama 18, inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Sesungguhnya kami telah mengumpulkan di dadamu dan membacakannya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Jadi, ya, Al-Quran asal bahasanya adalah qara'a di sini dalam Al-Quran, ya, artinya adalah baca, ya. Kemudian ada menurut istilah, ya, Al-Quran menurut para ulama dalam bukunya At-Tibyan fi Ulumil Quran karya Ali As-Sabuni mengatakan bahwasannya Al-Quran merupakan kalam Allah, perkataan Allah, ya, yang merupakan mukjizat diturunkan kepada para nabi dan rasul melalui perantara malaikat Jibril dan termaktub dalam berbagai mushaf, diriwayatkan kepada kita secara mutawatir, ya, bernilai ibadah kalau dibaca dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Ya, itulah Al-Quran secara istilah atau terminologi. Lantas begitu banyak penamaan nama Al-Quran, ya. Tadi Al-Quran kita sebut sebagai bacaan dalam surat Al-Waqiah ayat Al-Qiyamah, ya, surat Al-Qiyamah 17-18. Kemudian Allah juga menyebut sebagai Al-Kitab, artinya yang ditulis, ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, ya. Al-Kitab yang ditulis. Kemudian juga Al-Furqan, ya, nama lain daripada Al-Quran Al-Furqan, yaitu pembeda, dan surat Al-Furqan ayat pertama. Kemudian Az-Zikr, Al-Quran sebut Az-Zikr yaitu peringatan di dalam surat Al-Anbiya ayat 24. Ya, begitu banyak isi kandungan Al-Quran. Yang pertama adalah akidah atau tauhid, bagaimana kita harus menjunjung bahwa Allah adalah Tuhan kita, beriman kepada Allah, para malaikat Allah, ya, para kitab Allah, para rasul yang hari kiamat, takdir tentang surga dan neraka, ya, dan jin dan sebagainya. Itu berkaitan dengan keimanan, akidah kita. Kita sebut biasa ilmu kalam atau ilmu tauhid. Dan juga isi kandungan ada Al-Quran. Isi kandungan juga ada ibadah, ibadah, ya, tuntunan tentang ibadah sholat, tuntunan ibadah, ya, puasa, zakat, haji, ya, yang kita sebut sebagai ilmu fikih, ya. Kemudian ada juga akhlak, ya,
Di dalam Al-Quran berkaitan dengan akhlak. Wa innaka la khuluqin azim. Sesungguhnya ya telah terdapat pada diri Rasulullah itu khuluqul azim, akhlak yang sangat agung ya. Maka ada juga bagaimana akhlak kepada Allah, akhlak kepada orang tua, sesama muslim ya, akhlak bertetangga dan sebagainya ya, pergaulan bermasyarakat antara laki-laki dan perempuan, aturan berbusana. Ada juga muamalah. Nah, ini adalah muamalah yang berhubungan antara manusia dengan manusia dan sekitarnya. Ada perkawinan, ada faraid, mawaris, ada jinayat, pidana, perdata, denda, ada jual beli, tata negara ya, makanan, bahkan hukum perangan dan sebagainya. Ada juga kisah. Kita kisah Nabi Allah sebutkan supaya kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran terdahulu hingga saat ini kita bisa mengambil apa hikmah yang terdalam dalam sebuah kisah yang sudah Allah ceritakan di dalam Al-Quran, sehingga kita bisa mengambil pelajaran hikmah yang sangat berharga, sehingga kita bisa implementasikan dan sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari kita. Nah, Al-Quran juga berkaitan dengan teknologi yang mendorong. Makanya kenapa surat yang pertama adalah Iqra, bacalah. Itu adalah Al-Quran mendorong supaya manusia memperoleh ilmu pengetahuan ya, mendorong afala taqilun, afala yatabbarun ya. Itu adalah ayat-ayat yang mendorong manusia untuk mempergunakan akalnya, untuk berpikir, sehingga muncullah nanti ilmu pengetahuan ya dan teknologi. Ada fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran itu sebagai sumber hukum, masdarul hukum ya. Jadi Nabi pernah bersabda ya, taraktu fikum amroini, telah aku tinggalkan engkau dua perkara, wa in tadillu tamassakum bihima ya, kitab Allah wa sunnatur rasul. Kamu tidak akan tersesat selama kamu megang itu. Apa itu? Ya, pertama Al-Quran, kitab Allah, dan sunnahku, dan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Berarti Al-Quran sebagai sumber dari segala sumber hukum yang pertama ya. Kemudian nanti ada hadis yang kedua dan istihad yang ketiga. Yang kedua adalah aku sebagai minhajul hayah, dia sebagai pedoman hidup. Al-Quran Allah turunkan kepada manusia supaya manusia mempunyai pegangan dalam hidupnya, tidak mudah putus asa, tidak mudah untuk berkeluh kesah, tidak mudah untuk bunuh diri. Maka Al-Quran turunkan ya, sebagai apa? Sebagai pedoman kita ya. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan peringatan atau Al-Quran itu, dan kami pula yang menjaganya. Jadi ya, Al-Quran sebagai minhajul hayah, sebagai pedoman ya, tidak hanya kita baca tapi kita pahami ya, dan kita amalkan. Kemudian Al-Quran fungsinya sebagai mukjizat terbesar, mukjizatul al-kubra ya. Kenapa disebut mukjizat yang sangat terbesar ya? Karena kalau kita lihat banyak para nabi mempunyai mukjizat ya. Ketika Nabi Musa bisa membelah lautan, ketika Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal, menyembuhkan orang yang buta ya, dan sebagainya ya. Begitu banyak. Nabi Sulaiman juga bisa berbicara dengan binatang ya, dan sebagainya. Tetapi setiap mukjizat ya itu punya masa tertentu dengan kaum tertentu. Ketika nabinya sudah meninggal, maka mukjizatnya hilang. Tetapi ketika Nabi Muhammad diberikan mukjizat berupa Al-Quran, dia tidak akan hilang, karena ya Al-Quran sebagai suatu mukjizat itu tidak akan hilang seperti bagaimana mukjizat para nabi-nabi lainnya. Nah, oleh sebab itu hanya Al-Quran satu-satunya mukjizat para nabi yang masih bisa dilihat, disentuh, dibaca, didengar hingga saat ini. Bahkan jutaan orang itu mendapatkan hidayah. Mereka meneliti tentang Al-Quran ya. Dan ketika mereka tahu, bertahun-tahun mereka meneliti Al-Quran, apa yang terjadi? Mereka menemukan hidayah Allah, kebenaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Makanya di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 88, katakanlah kalau seandainya seluruh jin dan malaikat itu, manusia dan jin berkumpul untuk membuat hal yang sangat serupa dengan Al-Quran, pasti mereka tidak akan bisa membuat serupa ya dengan Al-Quran, walaupun mereka memanggil ya, saling tolong menolong. Yang keempat adalah pemberi syafaat. Al-Quran akan datang memberikan syafaat. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Hadis riwayat Muslim. Bacalah Al-Quran, nanti Al-Quran akan datang pada hari kiamat ya, memberikan syafaat, pertolongan bagi orang yang suka membacanya.
yang mentadaburinya dan memahaminya. Dan yang kelima, Al-Quran sebagai asy-syifa, ya. Wa nunazzilu minal Qur'an wa huwa syifaa'un wa rahmah lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Dan Allah turunkan Al-Quran itu menjadi penawar, ya, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Oleh sebab itu, ya, Al-Quran itu khususnya dia, ya, tidak hanya menyembuhkan secara fisik tapi juga secara batin kita. Penyakit hati kita akan luntur, ya, ketika kita suka membaca Al-Quran. Ya, inilah tadi tentang fungsi Al-Quran, dan sudah jelas bukti kebenaran Al-Quran, isinya dan keindahan bahasaannya yang tidak tertandingi, ya. Kemudian ramalan tentang peristiwa yang terjadi, bagaimana Al-Quran jelaskan dalam surat Al-Lum, ya, ayat 2 hingga 4, ya. Tidaklah dikalahkan kerajaan di negeri yang terdekat, tetapi sudah kala itu mereka menang dalam beberapa tahun lagi, ya. Karena Al-Quran ini ramalan tentang peristiwa yang belum terjadi, dan banyak-banyak juga ayat-ayat ilmiah di dalam Al-Quran, ya, gitu. Yang sekarang kalau kita teliti banyak berupa fakta para astronot yang menjelajahi ruang angkasa harus memakai pakaian khusus untuk menghindari ruang hampa udara. Bahkan ketika bisa menembus luar angkasa itu dengan sultan, dengan ilmu pengetahuan para ulama mentafsirkannya. Oleh sebab itu, ya, sudah jelas kebutuhan Al-Quran. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini, ya, Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, ya, kita bisa memahami, ya, Al-Quran dari segi bahasa, istilah, kemudian Al-Quran punya fungsi, ya, dan kemudian Al-Quran sebagai bukti kebenaran Al-Quran. Baik, para pemirsa, demikian waktu yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.